Alhamdulillah segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita kembali Allah pertemukan, Allah berikan kesempatan bagi kita untuk kita menelaah kembali isi daripada hati kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita diajak untuk memperhatikan keadaan hati kita, yang mana keadaan hati itu adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka merupakan sebuah karunia rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diajak, kita diberi kesempatan untuk kita bisa mengkaji tentang isi daripada kitab ini, yang mudah-mudahan itu bisa berpengaruh kepada keadaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang keadaan hati, wa alam ayyuhal abdu anna takabbura la yalik bika bihalin, bahwa kita sudah membahas bahwa sombong, keadaan sifat hati berupa kesombongan, menyombongkan diri itu tidaklah pantas bagi seorang hamba. Bagaimana dia bisa menyombongkan diri atas sesuatu yang itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang sewaktu-waktu kita pun tidak punya kuasa untuk menarik, untuk menahan, maksud saya, untuk menahan pemberian itu apabila Allah menginginkan hal itu kembali. Dan kita juga tidak bisa menahan Allah ketika ingin memberikan hal itu kepada orang selain kita. Kita ini hanya sebagai hamba, ciptaan, sesuatu yang tunduk pada ketentuan Sang Penciptanya. Maka bagaimana ketika kita menyadari akan hal itu, kemudian kita mau sombong, padahal awalnya kita tidak ada. Kemudian kita ketika ada, waktu kita kecil kita nggak punya daya upaya apapun. Siapa yang mengatur hati orang tua itu untuk sayang kepada kita, kepada anak-anaknya? Allah yang berikan. Ya, awalnya kita tidak ada, kemudian Allah berikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa mengetahui tentang banyak hal di dalam kehidupan ini. Kemudian kita menjadi seseorang yang bisa dianggap sebagai orang, ya, dalam tanda kutip. Kemudian kita hidup, kita berkembang menjadi seorang yang dewasa, lalu pada akhirnya kita akan kembali menjadi tidak ada. Semua yang hidup kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan merasakan kematian. Mau pepohonan, mau hewan, mau manusia, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dari tidak ada menjadi ada, kemudian dia akan menjadi tidak ada lagi. Sesuatu yang ada sebelumnya di dalam diri kita, yang sebelumnya awalnya nggak ada, kita nggak punya kemampuan, nggak punya kepintaran, nggak punya uang, nggak punya jabatan, nggak punya kebaikan apapun, kemudian Allah berikan itu kepada kita ketika kita tambah dewasa, besar. Kemudian apakah kita mau menyombongkan hal itu? Nggak pantas. Nggak pantas. Karena itu hanya pemberian. Kita ini hanya berusaha. Ada nggak orang yang berusaha nggak dapat? Ada. Ada orang yang tidak berusaha, tapi kemudian dia mendapatkan sesuatu dari Allah. Banyak juga. Kita ini Allah pilih, Allah berikan, kita berusaha sedikit, Allah kasih sesuatu yang banyak. Alhamdulillah. Kita usahanya sedikit, Allah kasih itu banyak. Maka jangan sombong dengan hal ini. Karena kita bisa menjadi salah satu dari ketiganya. Boleh jadi kita berusaha kita dapat, boleh jadi kita berusaha kita nggak dapat, boleh jadi kita nggak berusaha Allah kasih.
Jangankan orang yang beriman kepada Allah, buktinya orang-orang yang tidak beriman pun kepada Allah tetap Allah berikan. Ada dari mereka yang pintar, ada dari mereka yang kaya. Syarat dari pemberian Allah itu nggak mesti beriman, nggak mesti beriman. Tapi balasannya di dunia sih nggak usah masuk di dunia. Balasannya nanti di akhirat. Mau kaya mau miskin di dunia, kalau nggak beriman ya nggak, tetap aja akan kaya dan miskin, bebas. Tapi kalau misalnya orang yang kaya di dunia dia tidak beriman, di akhiratnya dia rugi. Kalau dia walaupun dia miskin di dunia, tapi kalau dia beriman kepada Allah, di akhiratnya dia menjadi orang yang beruntung. Satu kali Sayyidina Hasan bin Ali lewat di hadapan satu orang Yahudi dengan tunggangannya yang bagus, dengan pakaiannya yang bagus. Kemudian Yahudi ini menegur Sayyidina Hasan bin Ali. Dia bilang, kata datukmu dulu, kata kakekmu dulu, dunia itu adalah sijnul mu'min wa jannatul kafir. Itu adalah penjaranya orang yang beriman dan surganya orang yang tidak beriman kepada Allah. Terus Sayyidina Hasan bilang, iya benar, emang benar. Terus si Yahudi itu nanya, kalau begitu kenapa saya yang miskin sedangkan engkau yang kaya dalam pandangannya dia? Kata Sayyidina Hasan, ketahuilah bahwa keadaan sekarang ini adalah surga bagimu. Keadaannya dia sekarang, si Yahudi itu walaupun dianggap penuh kekurangan, tapi ini adalah surga bagimu. Sedangkan ini adalah penjara bagiku. Walaupun dianggap Sayyidina Hasan bin Ali itu orang yang memiliki harta, kekayaan, tapi itu adalah kekangan buat dia, penjara buat dia. Kenapa? Karena yang dituju ini bukan dunia, mau bagaimanapun bentuknya, mau kaya, mau miskin, tetap aja itu penjara buat orang yang beriman. Kok bisa? Iya bisa. Karena yang mereka rindukan adalah perjumpaan dengan Allah dalam keadaan berbahagia. Allah ridho kepada diri mereka. Nah, miskin di dunia untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka akan menginginkan sesuatu yang ajilan, yang segera, yaitu dunia ini. Kalau mereka tidak mendapatkannya, mereka akan merasakan itu sebagai penjara. Mereka kalau nggak dapat dunianya, hidupnya miskin di dunia, ekonominya susah, sakit-sakitan, terjepitlah kehidupannya, mereka akan merasa itu sebagai penjara. Pun mereka kaya, tetap akan merasa terpenjara. Pun mereka pintar, bagaimanapun keadaannya, berlebihan, tetap itu adalah penjara buat mereka. Buktinya, ketika mereka melepaskan itu, kematian itu datang buat mereka. Yang mereka lepaskan adalah surganya. Sesuatu yang bisa mereka nikmati saat ini. Ketika mereka lepas dari itu, masuk mereka ke dalam penjaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kuburnya susah. Ketika bangkit, itu lebih susah lagi. Makanya bagaimanapun keadaan orang yang tidak beriman kepada Allah di dunia ini, itu adalah jannah buat mereka. Kebahagiaan, mau kaya mau miskin. Sebaliknya dengan kondisi orang yang beriman, bagaimanapun keadaan, susahnya, senangnya, kayanya, miskinnya, sakitnya, sehatnya, itu adalah sijil, penjara buat mereka. Kenapa? Ketika mereka melepaskan itu semua, mereka akan menantikan sebuah hal yang lebih besar, yaitu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu telah mengetahui hal-hal tersebut dan benar-benar meyakininya, nah ini masalah problem kita. Kita ini kesadaran kita masih naik turun. Kadang-kadang iya kita sadar, kadang-kadang kita nggak sadar. Ya? Padahal dikatakan jika kamu tidak arafta dzalika, kalau kamu telah mengetahui terhadap hal itu, wa tahaqqaqtahu istahdarta nafsaka, dan engkau telah benar-benar meyakininya
dan engkau menganggap dirimu sebagai sesuatu yang hina, nggak ada nilainya kita di hadapan Allah. Kalau kita sadar kita nggak ada nilainya di hadapan Sang Pencipta, maka bagaimana kita akan sibuk dengan ciptaan-ciptaannya yang lain, dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa diri kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat itu pasti kita akan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa paksaan, tanpa sebab. Kok bisa? Iya. Saat itu kesadarannya sudah mulai hidup, tumbuh di dalam hatinya. Saya ini seorang hamba di hadapan Sang Maha Pencipta. Maka dia rasakan ketundukan dirinya, dan dia akan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengenali Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat dia susah, maka dia pasti akan merasakan kenikmatan. Karena bukan susahnya yang dia rasa, tapi dekatnya dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan barang siapa yang telah mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah puncak kedudukan yang paling tinggi. Ya. Kita lanjutkan. Wa'lam ayyuhal 'abdu anna man nasiya nafsahu fil wujudi lam yashhad illa al-mawjuda subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang lupa pada dirinya, yang melupakan dirinya dalam wujudnya, lupa dia dari hakikat siapa dirinya, maka ia tidak akan menyaksikan sesuatu apapun kecuali Allah yang Maha Ada. Siapa orang yang saya ini dikenal sebagai seorang yang berilmu, saya dikenal sebagai orang yang kaya, saya dikenal sebagai orang yang pintar, punya pangkat, punya kedudukan, dia sudah lupakan itu. Yang dia ingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupakan wujudnya sebagai keakuan dirinya, maksudnya gitu ya. Dia lupakan keakuan dirinya, yang dia lihat hanya dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu tidak akan menyaksikan apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia lihat dirinya, apa yang dia lihat dari dirinya? Ganteng, cantik, kaya, berilmu, punya pangkat tinggi, hartanya tunggangannya banyak, mobilnya mewah, motornya gede. Kalau dia sudah lupakan hal itu, yang dia lihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya. Walaupun dia sakit-sakitan, walaupun hidupnya sempit, walaupun dia di sekolahnya nggak pinter, kalau dia sudah lupakan itu, yang dia lihat hanya dia sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia sudah mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu kita nggak usah belajar, nggak usah nyari duit susah-susah, nggak usah repot sama urusan dunia, nggak gitu. Kita sebagai hamba juga harus menjalankan adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Belajar yang bagus, kerja yang serius, sekolah, kerja, ke pasar. Kalau sakit ya berobat. Kalau punya banyak duit ya bagi-bagi sama orang, sedekah. Nah, tapi yang dilihat bukan yang dilihat, yang kita ingat, apapun keadaan kita, yang kita ingat hanya bagaimana ini merupakan pemberian dari Allah, dan bagaimana dengan hal ini kita bisa memanfaatkannya supaya Allah ridho sama kita. Yang sakit, sabar. Kalau punya duit, berobat. Kalau yang kurang pinter, datang, belajar.
Sekolah yang rapi, nilainya jelek, belajar yang lebih keras. Kalau mau berbisnis yang bagus. Kurang, kerja lagi yang bagus. Tanpa melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya nggak ada siapapun melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha wujud, yang maha ada. Kita ini ada karena keberadaan Allah. Kita ada karena Allah yang menginginkan keberadaan kita. Dan segala sesuatu selain Allah itu awalnya nggak ada, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewujudkannya. Pernah ada nggak dari kita itu yang menginginkan diri kita ada sebelumnya? Nggak ada. Nggak ada. Ya? Bahkan wa min ahli haqiqah, bahkan sebagian daripada ahli hakikat, man faniya bil mawjudi adil wujud. Mereka lupa, sudah melupakan kepada seluruh alam semesta. Yang mereka lihat, yang mereka ingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu kullama ra'a syai'an ra'a Allah Subhanahu wa Ta'ala qablahu. Li'annahu Subhanahu wa Ta'ala kana wa la makan wa huwa al-ana 'ala ma 'alaihi kan. Ya. Karena setiap dia melihat sesuatu, yang dia lihat bukan wujud, sekedar wujud fisiknya, tapi yang dia lihat adalah hakikat dari keberadaan. Ini air adanya di depan kita, mungkin nggak dia tiba-tiba tercipta ada apa nih namanya, botolnya, ada isinya, ada ulirannya supaya kita bisa buka tutup, mungkin nggak nih begini? Tiba-tiba dia ada gitu. Sedangkan ini aja, ini pasti ada yang menciptakan. Maka bagaimana dengan alam semesta? Yang dia lihat ketika dia lihat botol ini sederhana. Kita lihat ini botol, ini kita nggak disponsori. Yang kita lihat ketika kita lihat botol air minum ini, yang kita lihat apa sih? Bagus bentuknya, segala macamnya. Yang kita lihat fisiknya aja udah. Tapi ahli hakikat, orang-orang yang melihat hakikatnya, yang mereka lihat ini adalah bentuk dari perwujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beginian aja nih, ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana dengan alam semesta? Itu mobil bisa seliweran, orang bisa ini komputernya bisa dibikin sampai begini begitu. Manusia dengan organ tubuhnya, paru-parunya bagaimana kerjanya, lambung bagaimana, otaknya gimana, sarafnya siapa yang ngatur. Ini kita mau ngomong, otak kita cuma mikir sebentar, dia ngirim saraf sinyal-sinyal itu. Mulut kita mau lihat kemana, kita baca, otak kita udah bisa mencerna. Kita mau ngambil sesuatu, tinggal kita lihat, kita gerakin tangan kita. Bagaimana nih kok bisa keatur begini? Allah yang bikin. Allah yang bikin. Setiap mereka melihat sesuatu, yang mereka lihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya. Sebelum ini semua ada, yang ada saja Allah. Sebelum ini air dibikin, Allah udah ada belum? Sebelum ini alam dunia dibikin, harus ada penciptanya nggak? Dulu nih orang dulu 150 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, kalau dikasih tahu tentang ada mobil besi bisa jalan, diisi bensin, dikasih listrik, mereka kepikiran nggak itu bisa begitu? 200 tahun lalu, 700 tahun lalu kagak ada nih mobil. Nggak ada di mobil. Ada nggak yang bikin? Ada. Kita kenal ada siapa yang bikin mobil. Ya pokoknya ada lah. Pesawat. Ada yang bikin telepon. Siapa orang bisa bikin? Bisa pegang telepon, ngomong kayak orang ngomong jarak dekat. Karena kita kalau ngomong begini, jangan orang di seberang jalan sana nggak bisa dengar. Ini kita telepon-teleponan sama orang di belahan dunia lain pakai nyala. Ada yang nyiptain nggak? Ada. Siapa yang bikin? Sumsang. Siapa lagi? Ipon. Siapa lagi? Banyak yang bikin. Ada yang nyiptain? Ada yang nyiptain.
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada sejak dahulu. Allah ada tanpa permulaan, Allah ada tanpa perlu waktu, Allah ada tanpa perlu tempat. Ini bagian daripada akidah kita. Kalau ada orang nanya, Allah itu ada. Di mana Allah? Pertanyaannya salah, nggak usah dijawab. Bagaimana dia menanyakan Allah yang menciptakan tempat? Sedangkan pertanyaan di mana Allah itu pertanyaan tentang tempat. Allah nggak butuh tempat. Allah ada di mana? Allah lebih dekat dari urat leher kita. Berarti Allah dekat sama kita. Allah dekat pada hakikat, bukan pada keadaan fisik. Allah turun di sepertiga akhir malam untuk memberikan rahmatnya. Berarti Allah ada di dunia, nggak ada di langit. Salah. Di mana Allah? Allah alal arsy istawa, berada di atas singgasananya. Apa Allah punya tubuh seperti kita terus duduk di atas singgasana begitu? Enggak. Di dalam mazhab kita itu perlu ditafsir, perlu ditakwil, bahwa ayat-ayat tersebut itu ingin menunjukkan bagaimana itu majas lah, kalau di bahasa kita itu istilahnya majas, supaya kita memahami kedudukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang kedudukan juga bukan Allah itu punya pangkat, punya terus duduk dalam keadaan, enggak juga. Itu bagian dari cara kita untuk memberitahu, memberikan pemahaman kepada diri kita, kepada manusia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukannya yang maha itu nggak bisa dicapai oleh akal pikiran kita untuk menjelaskannya, tapi kita tahu bahwa itu ada gitu. As-Saqibah dibilang yang memberikan itu wujudnya kekal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Tuhan itu dilahirkan? Bagaimana Tuhan itu dilahirkan? Kalau Tuhan itu dilahirkan, artinya yang melahirkannya itu lebih mulia daripada Tuhan. Sehingga kalau Tuhan itu dilahirkan, kalau Tuhan itu mencapai ketuhanannya ketika dia sudah ada di dunia, maka sebelum itu bagaimana dia bisa, di mana keberadaannya? Ada orang yang menyembah seseorang yang mendapatkan dalam tanda kutip ketuhanannya setelah dia melakukan perenungan selama bertahun-tahun. Berarti sebelum bertahun-tahun itu, di mana Tuhan itu? Apakah tidak ada Tuhan sebelum itu? Kalau sebelum itu tidak ada Tuhan, siapa yang menciptakan di alam dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada sejak zaman bahla. Bahkan sebelum zaman itu kan waktu. Sebelum waktu itu diciptakan. Kita tahunya sekarang waktu itu sehari 24 jam, ada siang, ada malam, harinya ada 7, bulannya ada 12. Begitu. Sebelum itu diciptakan Allah sudah ada. Allah tidak perlu tempat, karena Allah yang menciptakan tempat. Yang membutuhkan isyarat tentang tempat itu makhluk. Kita ada di mana nih sekarang? Kita bertempat di mana? Oh, di Lawang Gintung, Jalan Lawang Gintung, Majelis Ar-Ridho, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, provinsinya Jawa Barat, negaranya Indonesia. Baru orang tahu, oh cari dulu Indonesia. Indonesia ada berapa provinsi? Ada berapa provinsi Indonesia? Sekarang jadi 35. Papua tuh udah banyak sekarang. Ya anggaplah 35. Dari 35 provinsi itu nyariin satu-satu Lawang Gintung susah. Dikasih tahu nih provinsinya Jawa Barat. Oh Jawa Barat. Jawa Barat ada berapa kota? Banyak banget. Kota atau kabupaten banyak. Udah dijelasin nih kota Bogor. Oh ini kota Bogor.
Kecamatannya ada berapa gede, berapa banyak kota di kota Bogor? Ada 5. Yang mana? Bogor Selatan. Oh, kecamatan Bogor Selatan. Terus kelurahannya mana? Lawang Gintung. Oh, jadi orang lebih gampang nyari RT berapa, RW berapa, nomor berapa. Langsung ketemu. Yang butuh itu manusia, makhluk. Allah nggak perlu. Dan dia Allah Subhanahu wa taala sekarang sebagaimana dia Allah Subhanahu wa taala terdahulu yang memberikan segala sesuatu kepada orang-orang terdahulu, dengan Allah yang memberikan segala sesuatu bagi orang-orang sekarang, Allahnya tetap sama. Allahnya tetap sama. As-Saqi baqi. Allah Subhanahu wa taala yang memberi kekal. Makanya jangan pernah berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang memberikan terdahulu sama Dia yang memberikan hal itu sekarang sama, tetap ada. Yang dulu maha baik, yang ada di zaman Rasulullah, yang dipuji oleh Rasulullah, yang disembah oleh Rasulullah SAW, sampai sekarang wujudnya masih sama. Ya? Orang yang memahami akan hal tersebut, maka dia adalah hamba Allah yang sempurna, yang sadar, dan dia padahal orang itu hidup dengan manusia-manusia lain yang lalai mungkin, atau yang sama-sama memiliki kesadaran itu. Dia hidup bersama dengan mereka, tapi yang dilihat oleh orang-orang yang mengenal hakikat tadi itu berbeda dengan yang dilihat oleh orang-orang yang belum memiliki kesadaran, kurang memiliki kesadaran. Yang dia lihat adalah Allah, Zat yang maha sempurna, yang maha memberikan, yang hidup dari dahulu sampai nanti akhir waktu, yang menciptakan waktu, yang menciptakan tempat, yang maha segala-galanya. Yang dia lihat orang-orang yang memiliki kesadaran, yang dia lihat adalah Allah dalam hakikat wujudnya, ya. Dan dia wahada abdun kamilun, dan dia adalah seorang hamba yang sempurna. Wa huwa ma'adzalika mawjudun mal khalqi bi jismaniyatihi fa in anhum bi khususiyah fa huwa ghaibun hadirun. Dan dia adalah orang yang hatinya tidak hadir di hadapan manusia. Tidak hadir nih maksudnya bukan tidak hadir kemudian cuek sama manusia, bukan ya. Tapi hatinya itu lebih terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun jasadnya ada bersama-sama mereka. Kumpul kita begini, tapi yang ada di dalam hatinya itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita. Bukan cuman kita rame-ramean, senang-senang main-main gitar atau ngumpul di dalam majelis seperti ini. Bukan sekedar itu. Yang mereka rasakan adalah kehadiran Allah di dalam sendirinya maupun di dalam keramaian. Satu kali Abu Abdullah bin Alwi al-Haddad itu pernah seseorang bertanya kepada beliau, "Wahai Habib, saya punya masalah A, B, C, D." Kemudian Habib Abdullah Haddad dia ngomong kepada orang itu, tapi rupanya si orang yang bertanya itu teralihkan perhatiannya, dia sedikit-sedikit mungkin menoleh kepada orang lain, kepada hal-hal yang lain, kemudian tidak memperhatikan jawaban daripada Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian beliau mengatakan kepada orang itu, dia bilang, "Wahai fulan, tolong perhatikan ketika engkau bertanya kepada saya dan saya memberikan jawaban ini kepadamu, tolong diperhatikan." Bukan Habib Abdullah minta perhatian, tapi dia bilang, ketika saya menjawab pertanyaanmu, saat itu saya sedang berusaha untuk fokus kepadamu,
untuk menjawab pertanyaanmu, memberikan solusi kepada si orang itu. Dia itu sedang mengumpulkan fokusnya untuk fokus kepada orang. Kalau kita ini kan terbalik. Kita fokusnya sama orang, mau fokus sama Allah susah. Kalau modelnya Habib Abdullah Haddad, dia fokusnya sama Allah. Mau fokus sama orang susah. Makanya ketika dia menyatakan hal seperti itu, bukan dia sedang sombong, bukan dia sedang minta perhatian, tapi dia sedang berusaha untuk menghargai seseorang itu dan menjawab, memberikan kepada si orang itu sesuatu yang bisa menjawab pertanyaannya. Maka perhatikan, jangankan seorang Habib Abdullah Haddad, kita aja kalau nanya sama orang lain, kita tanya, ngomong, dijawab, kemudian kita alihkan pandangan kita, itu kan sudah sesuatu yang kurang baik, kurang sopan. Ya, kurang sopan betul. Tapi ini sudah pertanyaannya tentang sesuatu, tentang agama. Orang itu kondisinya, Habib Abdullah Haddad kondisinya bertolak belakang sama kita. Dia fokusnya sama Allah. Yang dia lihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita, beliau fokusnya sama Allah, mau fokus sama manusia itu harus mengumpulkan energi. Kalau kita terbalik, kita kalau sama orang udah nggak perlu energi. Giliran mau fokus sama Allah, mending kalau kita mau mengumpulkan energi kita supaya fokus sama Allah. Ini sudah apa namanya? Mau fokus sama Allah juga kadang kita susah. Udah susah, mau mengumpulkan energi kita untuk fokus sama Allah, pekerjaan bukan yang gampang juga. Kadang-kadang males-malesan. Ini saya bukan bicara tentang orang lain, yang saya bicara tentang diri saya sendiri juga begitu. Kita mau berusaha terus-menerus fokus sama Allah, bukan hal yang gampang. Tapi sekali lagi juga bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjadi orang-orang yang mengenal tentang hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa qa'imun wa duna dzalika la yusyrik. Dan wa hadza 'abdun kamilun ma'a dzalika mawjudun ma'al khalqi wa huwa ghaibun hadir. Wa duna dzalika an yaral kauna wa yarallaha fihi fayazdadu taraqqiyan. Dia orang-orang yang tadi dibilang orang yang mengenal hakikat lah ya, adalah orang yang hatinya tidak hadir di hadapan manusia, walaupun jasadnya berkumpul bersama mereka. Adapun derajat yang lebih rendah adalah orang yang melihat alam semesta ini dan dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Tadi ini kan orang yang pertama itu yang dibilang kita ngumpul jasad kita, tapi hatinya terhubung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia hadir hatinya juga sama manusia dan dia juga melihat Allah di situ. Dan derajat yang lebih rendah daripadanya adalah seseorang yang tidak menyaksikan apapun melainkan cuma dunia. Bahkan di dalam majelis-majelis yang di situ membahas tentang agama, yang dia urusin cuma dunia. Gimana ntar pakaian saya? Gimana ntar
makanannya, di mana ntar saya duduk, wah dekat AC-nya, dekat kipasnya, tempat yang paling enak buat ini, buat itu. Yang dia perhatiin cuma dunianya. Dan ini adalah derajat yang rendah. Dia tidak menyaksikan apapun, melainkan yang dia lihat hanya fisik daripada dunia. Dia tidak menyaksikan Allah sama sekali. Dia nggak mikir nih kita dikumpulin di sini kenapa, apa tujuannya, bagaimana keadaan saya saat ini, bagaimana saya bisa memperbaiki diri saya ke depannya. Orang-orang seperti itu yang cuma melihat dunia, maka dia akan merasakan kelelahan, capek sendiri. Ngapain setiap malam minggu orang-orang pada jalan-jalan, saya malah datang ke majelis? Ngapain? Udah gitu lama lagi, sampai jam segini, sampai jam segitu, nggak dapat apa-apaan saya. Makanan nggak ada, berisik nih di samping jalan raya misalnya. Yang dia lihat cuma dunia. Orang-orang seperti itu, kalau dia tidak mau memperbaiki keadaan hatinya, maka kedudukannya nggak akan naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sedikit. Naik nggak? Naik. Rugi? Enggak. Naik tetap, tapi dikit. Kalau kita urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, rakus, nyarinya yang banyak. Kalau urusan dunia mah dapat dikit, nggak apa-apa, ntar juga ditinggal. Yang mas, kita ini mau dapat duit berapa banyak? Mau beli makanan yang enak, berapa banyak yang bisa kita makan? Mau beli mobil, berapa banyak yang bisa kita pakai? Sekali naik juga cuma kita punya 7 mobil, 10 mobil, yang kita naikin cuma 1. Yang bisa kita naikin 1. Nggak mungkin kita naik 10-10-nya jalan buat nyombong. Nggak bisa. Kita punya motor berapa biji? 3, 4. Yang kita naikin cuma 1. Kita mau punya baju yang banyak yang bagus, ya kita pakai berapa biji? 1. Sarung yang bagus, mau dipakai semua itu sarung? Nggak ada, cuma 1. Ya? Dan orang-orang yang hanya melihat dunia tadi itu, dia akan merasakan kelelahan, kedudukannya naik walaupun hanya sedikit, dan dia akan dihinggapi penyakit kurang ridho terhadap ketentuan-ketentuannya Allah. Karena yang dilihat cuman fisik. Si fulan dapatnya bagus, saya dapatnya nggak bagus. Aduh, kenapa nih? Urusannya cuma gara-gara dia dapat bagus, saya nggak dapat yang bagus. Orang itu dapatnya banyak, saya dapatnya sedikit. Si fulan dapatnya bagus, saya dapatnya jelek. Yang dilihat cuma yang begitu-begitu lah. Nanti akan punya penyakit nggak ridho. Padahal kan ini majelis namanya ridho. Ridhoan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama majelisnya aja bagus, supaya ridho terhadap ketentuan. Ridho itu kan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang dia apapun yang Allah berikan, sedikit, banyak, bagus, jelek, yang penting kita usaha. Usaha kita bukan untuk menentukan apa yang akan kita terima tadi dalam bentuk fisik, banyak, sedikit, jelek atau bagus, segala macam. Enggak. Usaha kita itu hanya untuk menunjukkan bahwa kita adalah hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Allah berikan, kita punya harapan, berharap sama Allah. Usaha yang paling bagus, berharap yang paling bagus sama Allah. Tapi apapun yang Allah jadikan untuk kita, kita terima. Udah paling enak hidup begitu. Paling enak hidup begitu. Ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sampai nggak ridho terhadap ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, sholat saya 5 waktu, sunnahnya saya tambahin, puasa saya rajin, sedekah saya rajin, tapi kenapa saya kok dapatnya segini?
Nggak ridho dia sama Allah. Sama ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ridho dia. Saya udah belajar sungguh-sungguh, saya nggak nyontek, teman saya yang nyontek malah dapatnya bagus. Saya nggak keterima nih di perguruan tinggi yang teman saya yang lebih kurang dari saya malah dia keterima. Kenapa ya Allah? Dia nggak ridho sama ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah seperti itu, maka dikatakan berarti dia sudah siap berhadapan dengan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani nggak ngadepin murkanya? Udah nggak usah. Kita usaha bukan berarti kemudian kita bisa memaksa Allah dengan apa yang kita usahakan tadi. Enggak. Kita kalau mau merengek di hadapan Allah, boleh. Ya Allah, saya cuma dapatnya sedikit, ya Allah, padahal saya butuhnya banyak. Minta lagi sama Allah, malah bagus. Tapi jangan sampai kemudian nggak terima dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya nggak keterima nih. Saya dapatnya cuma sedikit. Apalagi? Pokoknya hal-hal yang membuat kita nggak senang itu bukan kemudian kita demo kepada Allah Subhanahu. Kenapa ya Allah? Nggak usah gitu. Tambahin. Kalau emang yang kita harapkan, yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tambahin mintanya. Ya Allah, kenapa nih? Telisik lagi ke dalam diri kita. Jangan-jangan ada yang kurang. Terus dikikis sakit di dalam hati itu dengan boleh jadi apa yang kita minta ini nggak bagus buat kita. Paham itu. Boleh jadi kita kalau diterima di situ malah nggak lulus-lulus, jadi mahasiswa abadi. Atau kalau kita dikasih rezeki yang gede, boleh jadi kita malah jadi orang yang rusak, pergaulannya jelek. Tetap ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada yang dirasa kurang, minta lagi sama Allah, tambahin lagi usahanya. Minimal kalau sudah nggak bisa nambah usahanya, ya sudah terima aja, tapi tambahin permintaan kita kepada Allah. Minta terus, jangan bosan-bosan, jangan bosan. Allah itu pasti menjawab. Pasti dijawab. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, pasti aku kabulkan. Pasti. Kalau sudah dapat janji Allah begitu, maka minta aja terus. Sekarang belum dapat nih, minta lagi. Loh, harusnya kan dikabulkan. Pengabulan Allah itu enggak mesti harus di dunia kok. Boleh jadi ntar kalau kita berhadap-hadapan dengan Allah, untuk di hadapan timbangannya Allah, boleh jadi yang kita terima itu sesuatu yang luar biasa. Bingung sendiri gitu, ya Allah, ini dari mana? Ini permintaanmu yang dulu sering kau minta, belum aku kabulkan di dunia, sekarang nih jawabannya. Timbangan kita jadi yang baiknya lebih berat daripada kekurangan-kekurangan kita lah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung nggak orang begitu? Beruntung. Bagaimana dia bisa begitu? Karena dia punya prasangka yang baik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Abdullah Haddad bilang dua hal yang enggak ada kebaikan di atasnya. Artinya ini adalah puncak daripada kebaikan. Apa itu? Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Berprasangka baik sama Allah dan berprasangka baik kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya prasangka baik sama Allah, prasangka baik sama makhluk Allah, kita akan merasakan kenikmatan. Di dunianya tenang, apapun keadaannya, di dunianya tenang, apalagi di akhiratnya. Dan nggak ada keburukan melebihi dari dua keburukan ini. Ini udah puncaknya keburukan.
su'udzon bi ibadillah wa su'udzon billah. Berprasangka buruk sama makhluk-makhluknya Allah, dan apalagi berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhiran pembahasan kita ini, Syekh Abu Bakar bin Salim menutupnya dengan doa, Allahumma raddina bi qada'ik wa sabrna ala bala'ik wa auzi'na syukra na'ma'ik warzuqna barda afwik wa halawata munajatik. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, jadikanlah kami ridha dengan ketentuanmu, wa sabrna ala bala'ik, dan berikanlah kepada kami kesabaran terhadap ujian-ujianmu, wa auzi'na syukra na'ma'ik, dan berikanlah kepada kami ilham, kesadaran untuk bisa bersyukur atas segala nikmat-nikmat darimu, warzuqna barda afwik, dan berikanlah kepada kami sejuknya ampunanmu, wa halawata munajatik, dan karuniakanlah juga kepada kami manisnya bermunajat kepadamu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan doa daripada Syekh Abu Bakar bin Salim sebagai menjadikan jawaban atas doa dari Syekh Abu Bakar bin Salim terhadap kita semua yang berada di sini. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki keridhaan terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berikan kepada kita semua rasa sabar terhadap segala ujian yang Allah berikan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan, dan semoga Allah berikan kepada kita semua sejuknya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan manisnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga kita diwafatkan kelak dalam keadaan kita ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada diri kita, dan Allah jadikan kita di dalam alam kubur kita sebagai menjadikan kubur kita menjadi bagian dari surga-surga, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dibangkitkan dalam keadaan kita berbahagia, dalam keadaan Allah ridha kepada kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Firdausil A'la tanpa didahului hisab, tanpa fitnah, tanpa kesulitan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah.